Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran dengan tema Ginosko. Banyak orang percaya yang mengaku dan meyakini bahwa dirinya telah mengenal Allah. Padahal sesungguhnya mereka hanya tahu tentang Allah, tetapi belum mengenal Allah secara pribadi. Banyak orang yang berkata bahwa dirinya mengenal Tuhan, padahal mereka mengenal hanya kulit luarnya saja, tidak mengenal Tuhan secara mendalam, bahkan tidak mengenal dengan lengkap dan utuh. Ada kebenaran penting yang harus kita pahami, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar tentu akan dikenal oleh Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar tentu akan selalu melakukan kehendak Bapa. Mengapa bisa demikian? Mengapa orang tersebut bisa melakukan kehendak Bapa? Jawabnya adalah karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar tentu akan mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan segala perintah-perintahnya. Dan segala perintah yang Tuhan berikan adalah kehendak Bapa. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Satu di sini yang dimaksud adalah satu spirit, satu kehendak, yaitu kehendak Bapa, yang mana Yesus memberikan motonya kepada kita untuk diteladani, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, orang yang mengenal Tuhan tentu akan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan memahami kebenaran ini, maka kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Dan yang lebih penting lagi nih, apakah Tuhan juga telah mengenal kita? Ya, Bapa dan Tuhan menghendaki dirinya dikenali oleh manusia ciptaannya. Dan juga mau mengenal setiap manusia ciptaannya. Karena itu banyak sekali kita menjumpai firman Tuhan seperti yang akan kita baca berikut ini. Pertama di Roma pasal 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Allah melalui Kristus Yesus yang akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya berdasarkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Di sini kita menemukan satu kebenaran, saudaraku, bahwa Allah dan Tuhan itu mau mengenal setiap orang, yang karenanya Allah itu menguji batin dan menyelidiki hati setiap manusia. Seperti yang dikatakan juga di Wahyu 2 ayat 23b. Ya, Wahyu 2 ayat 23b, demikian bunyinya. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dengan memahami ini, kita harus sungguh-sungguh mengkoreksi diri kita, saudaraku. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Dan yang lebih penting lagi, apakah Tuhan juga telah mengenal kita sehingga Dia berkenan kepada kita? Nah, ini adalah persoalan utama di dalam hidup setiap orang percaya yang harus dikerjakan dan digumuli seumur hidupnya. Apa itu? Yang pertama, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Yang kedua, apakah Tuhan juga telah mengenal kita sehingga Tuhan itu berkenan kepada kita? Ya. Mungkin ya ada sebagian orang berkata begini, Allah itu adalah roh, Allah itu transenden atau di luar jangkauan pemahaman kita. Jadi tidak bisa manusia ciptaan dapat mengenali Allah sang pencipta. Pertanyaannya, saudaraku, apakah Allah tidak menghendaki untuk dikenali oleh manusia ciptaannya? Nah, ayo kita temukan jawabannya. Kita baca ayat berikut ini. Hosea pasal 4 ayat 6. Demikian bunyinya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Ya, sampai di situ aja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita mendapatkan kebenaran. Apa itu? Bahwa umat pilihan Tuhan akan binasa jika tidak mengenal Allah. Mengapa bisa binasa? Karena umat pilihan tersebut menolak pengenalan akan Allah. Itu artinya orang-orang yang dipilih menjadi umat Allah tidak mau mengenal Allah dengan benar. Mengapa? Karena mereka memandang ringan pengenalan akan Allah itu, sehingga akhirnya mereka binasa. Jadi di sini artinya Allah itu menghendaki setiap orang percaya untuk mengenali Allah. Ya, sekali lagi Allah menghendaki setiap orang percaya untuk mengenal Allah. Jadi kalau ada yang berkata bahwa kita ini tidak dapat mengenal Allah, itu berarti orang tersebut telah menolak pengenalan akan Allah itu. Dan tahu nggak, orang tersebut sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena dikatakan bahwa umat pilihan Allah akan binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal? Karena orang itu menolak pengenalan akan Allah. Jadi kalau ada orang yang binasa, pada akhirnya itu sesungguhnya ya karena mereka selama hidup mereka tidak mau mengenal Allah. Mereka memandang ringan pengenalan akan Allah itu. Nah, mari kita baca ayat berikut ini di Hosea pasal 6 ayat 3. Demikian bunyinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa jika kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pengenalan itu kepada kita. Di kitab Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan maka akan dipuaskan. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Jadi Tuhan itu pasti akan memberikan kita hikmat dan membuat kita ini mengerti kebenaran. Sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Supaya kita bisa memahami pikiran perasaan Tuhan. Dan sehingga kita mampu melakukan kehendaknya. Nah, yang jadi masalah adalah diri kita sendiri ini, saudaraku. Apakah kita mau sungguh-sungguh untuk belajar mengenal Tuhan? Ataukah kita ini disibukkan oleh kesenangan-kesenangan yang lain di dalam kehidupan ini? Seperti sibuk dengan hobi-hobi kita, sibuk dengan keluarga, sibuk untuk menikmati kesenangan-kesenangan duniawi karena masih hidup dalam percintaan dunia. Inilah yang menjadi masalah setiap kita. Karena itu marilah kita melepaskan segala milik kita, segala keterikatan kita, ya, keterikatan dengan hobi, dengan kesenangan-kesenangan duniawi kita lepaskan, dengan mamon lepaskan. Kita harus mengosongkan diri. Artinya kita walaupun kita memiliki, semua itu kan milik Tuhan, saudaraku. Coba lihat gempa Turki. Begitu gempa, atau mungkin ada yang lain, gunung berapi meletus, tsunami, habis semua, saudaraku. Itu menandakan firman Tuhan ini loh kebenaran. Bahkan nyawa kita sendiri ini bukan milik kita. Semua yang ada pada diri kita ini semua milik Tuhan. Tetapi celakanya banyak orang yang merasa semua miliknya sendiri. Melalui kejadian-kejadian yang ada ini kita bisa memahami mengapa Tuhan berkata harus melepaskan segala milik baru bisa menjadi murid Tuhan. Harus mengosongkan diri, melepaskan segala keterikatan. Karena apa? Ya karena semua bukan milik kita, milik Tuhan. Maka itu kita harus melepaskan, artinya tidak boleh terikat oleh apapun. Kita harus meninggalkan percintaan dunia. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti yang Rasul Paulus lakukan dan Rasul Paulus perjuangkan, sehingga Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku saudara-saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, ayo kita cermati apa yang ditulis dan diperjuangkan
oleh Paulus dalam suratnya di Filipi pasal 3 ayat 7-11. Filipi pasal 3 ayat 7-11. Demikian bunyinya ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan, ingat ya, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jelas sekali saudaraku, Paulus mengajarkan pada kita untuk melepaskan segala keterikatan kita, melepaskan segala milik kita, mengajarkan kita untuk mengosongkan diri dan meninggalkan percintaan dunia. Supaya apa? Supaya kita memperoleh pengenalan akan Kristus itu. Jadi ada harga yang harus dibayar saudaraku. Ada harga yang harus dibayar supaya kita dapat bersungguh-sungguh untuk belajar mengenal Tuhan. Jadi ada barter pertukaran, ya, melepaskan untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan itu saudaraku. Yaitu dengan melepaskan segala milik kita supaya memperoleh pengenalan akan Kristus tersebut. Dan ini harus diperjuangkan oleh setiap kita. Kalau kita ini hidup sebagai orang percaya yang benar, maka kita harus meneladani apa yang Rasul Paulus ini lakukan. Yang firman Tuhan ini katakan, kita harus renungkan dan kemudian kita simpan di dalam hati kita, kemudian kita lakukan di dalam hidup kita. Ini loh perjuangan setiap kita. Paulus sendiri harus meninggalkan hidup lamanya saudaraku. Dia itu sebagai ahli Taurat, sebagai anggota Sanhedrin yang hebat, yang disegani oleh banyak orang. Paulus terhormat, yang dulunya merasa paling benar karena telah melakukan hukum Taurat tanpa bercacat. Tetapi semua keuntungan itu yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, dianggapnya rugi, kemudian dilepaskannya dan dianggapnya sebagai sampah supaya dapat mengenal Kristus itu. Karena pengenalan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya itu. Karena itulah yang membawa kepada hidup kekal itu. Ya, ini kan terkait dengan tadi Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mau mengenal Allah. Karena Rasul Paulus mau mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan benar, supaya mendapat hidup kekal itu tidak binasa, maka dia harus melepaskan semuanya. Ya, jadi Paulus meninggalkan cara hidup lamanya dulu, dan menganggapnya rugi dan dianggapnya sebagai sampah, ya, dibuang, supaya mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang membuatnya memiliki cara hidup yang baru. Apa itu? Cara hidup sebagai anak Allah. Nah, sekarang kita baca, lanjutkan perkataan Paulus di ayat 9. Dan berada dalam dia, ya, artinya apa? Hidup dalam kehendaknya. Berada dalam Tuhan artinya hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Nah, ya kan? Lanjut. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya apa? 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, keren sekali bukan? Rasul Paulus menghendaki untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu ketika dia mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, maka dia bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam penderitaan bersama Tuhan dan menjadi serupa atau sekualitas dengan Kristus, sehingga pada akhirnya dia memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Memperoleh hidup kekal di surga. Nah, sebenarnya ini juga berkorelasi dengan perkataan Yesus sendiri. Ayo kita baca ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini perkataan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian bunyinya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas sekali bukan? Hidup kekal itu diperoleh sama orang-orang yang telah mengenal Allah dengan benar. Telah mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah, ya. Jadi sekarang kita dapat memahami bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan memperoleh hidup kekal. Karena itulah Rasul Paulus sungguh-sungguh memperjuangkan pengenalan akan Allah itu dan berani membayar harga dengan melepaskan semuanya, melepaskan segala miliknya, melepaskan cara hidup lamanya untuk memperoleh pengenalan akan Allah itu. Dan ini juga terkait dengan firman Tuhan yang tadi kita baca di Hosea 4 ayat 6 tadi, bahwa umat Allah akan binasa jika tidak mengenal Allah. Sebaliknya akan hidup kekal, masuk surga, hidup kekal di dalam kerajaan Allah jika mengenal Allah. Amin. Amin ya. Sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi, saudaraku, tentang kata mengenal dalam tulisan Rasul Paulus dan pada perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi. Sama-sama ada kata mengenal. Kata mengenal di ayat tersebut memakai kata Yunani ginosko, yang artinya memahami, mengerti, dan juga menikmati. Ya, sekali lagi ginosko itu artinya memahami, mengerti, dan menikmati. Jadi orang yang mengenal Allah artinya orang tersebut memahami pikiran perasaan Allah, memahami atau mengerti pribadi Allah, dan menikmati hidup di dalam kehendaknya. Jelas sekali. Dan tadi sudah kita bahas bahwa Allah dan Tuhan mau mengenal setiap orang, yang karenanya Allah menguji batin dan menyelidiki hati setiap manusia. Jadi Allah itu mau dikenali dan Allah sendiri mau mengenal, ya. Ada timbal balik, saudaraku. Ada saling keterkaitan, ya, seperti orang suami istri saling mengasihi, lah, saling mengenal. Sekarang kita sudah paham bahwa Allah dan Tuhan itu mau mengenal setiap kita orang percaya ini. Artinya mau ginosko. Artinya apa? Mau memahami pribadi setiap kita yang percaya. Mau menikmati hidup orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Mau menikmati hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga kepada orang-orang tersebut Allah berkenan. Jadi ada keterkaitan, ada timbal balik di mana Allah dan ciptaannya saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi, dan menikmati hidup di dalam persekutuan, menikmati hidup di dalam kehendak dan hadiratnya. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius pasal 7 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah ginosko kamu. Enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat ya, mengenal tadi, ginosko artinya memahami, mengerti, dan menikmati. Ya, jadi di sini kita memahami satu kebenaran lagi lewat ayat ini, saudaraku. Apa itu? Apakah Tuhan berkenan kepada setiap kita atau tidak? Itu yang menentukan nasib kekal kita. Ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada setiap kita atau tidak? Itu yang menentukan nasib kekal kita, masuk surga atau neraka. Tuhan berkenan kepada setiap kita jika Tuhan mengenal atau ginosko kepada kita, yaitu ketika Tuhan memahami karakter kita, mengerti pikiran perasaan kita, dan Tuhan bisa menikmati hidup kita setiap hari, setiap waktu. Karena kita selalu melakukan kehendaknya. Karena kita mengikuti segala perintahnya yang didasari dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Dan hati kita yang telah mengenal Tuhan. Atau ginosko kepada Tuhan. Yang berarti kita sendiri juga memahami pribadi Tuhan. Memahami pikiran perasaan Tuhan. Dan menikmati hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin, bukan? Luar biasa sekali, saudaraku. Inilah yang kebenaran yang kita harus pahami, karena ini penting sekali ya.
Jadi sekali lagi, apakah Tuhan berkenan kepada setiap kita atau tidak, itu yang menentukan nasib kekal kita. Tuhan berkenan kepada setiap kita jika Tuhan mengenal atau ginosko kepada kita, yaitu ketika Tuhan memahami karakter kita, mengerti pikiran perasaan kita, dan bisa menikmati hidup kita setiap hari dan setiap waktu, ketika kita selalu melakukan kehendak-Nya. Jadi hidup kekal itu didapatkan oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika orang tersebut mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan, yaitu saling mengasihi, saling mengenal, atau saling ginosko, artinya saling memahami satu sama lain, saling menikmati hidup dalam persekutuan yang indah. Saudaraku, pengenalan akan Allah ini tidak dibangun dalam sekejap mata. Ya, ini kebenaran yang harus kita pahami. Pengenalan akan Allah ini proses panjang yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dan diperjuangkan seumur hidup kita. Jadi, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, memahami, dan merenungkan serta melakukan kebenaran ini. Sehingga sungguh-sungguh mau berjuang untuk mengenal Tuhan, untuk ginosko kepada Tuhan di dalam sisa hidup ini, dan mau berfokus untuk mencari perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.